Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Baiti dari jurusan Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin. Hari ini saya akan melakukan presentasi online mata kuliah pengantar bioteknologi, materi bioteknologi dengan rekayasa genetika dengan submateri cloning gen manusia, elektroforesis gel dan juga PCR atau polymerase chain reaction. Nah, untuk pembahasan materi ini akan dijelaskan setelah video ini. Silakan disimak ya. Secara umum, cloning merupakan sejumlah proses yang dapat digunakan untuk menghasilkan salinan suatu kesatuan biologik yang secara genetik identik tanpa melakukan reproduksi seksual. Nah, bahan salinan ini disebut juga dengan klon dan mempunyai genetik yang sama dengan asalnya atau induknya. Kalian sudah tahu apa itu cloning? Menurut Pratiwi Sudarsono, yang dimaksud dengan cloning adalah perbanyakan sel atau organisme secara aseksual. Hasil cloning adalah klon, yakni populasi yang berasal dari satu sel atau organisme yang mempunyai rangkaian kromosom yang sama dan sifat yang identik dengan induk asalnya. Kedua, mengenai cloning pada anak manusia. Pada prinsipnya, mengklon individu baru ialah mengganti inti telur dengan inti sel definitif, lalu merangsang telur itu tumbuh. Pekerjaan mengklon dengan pengertian di atas sebetulnya telah dilakukan oleh pakar embriologi Inggris 30 tahun yang lalu pada seekor katak. Kemudian kita juga dihebohkan dengan beberapa penemuan dalam bidang reproduksi, misalnya bayi tabung dengan menggunakan teknik IVF atau in vitro fertilization. Kemudian kelahiran domba Dolly sebagai hasil cloning mamalia pertama cukup menghebohkan baik bagi ilmuwan maupun orang awam. Bukan karena kelahirannya itu sendiri, melainkan keberhasilan pada domba Dolly tersebut memungkinkan peluang penerapan cloning pada manusia cukup besar. Nah, metode yang digunakan dalam proses cloning ini ada dua macam. Yang pertama melalui proses fertilization in vitro atau pembuahan luar tubuh yang menggunakan sperma, dan metode yang kedua yaitu adalah fertilization in vitro, yakni dengan sel somatik sebagai sumber gen. Pada metode pertama, langkah awal yang dilakukan adalah fertilization in vitro. Setelah embrio terbentuk dan berkembang mencapai 4-8 sel, kemudian dilakukan splitting atau pemotongan dengan cara mikromanipulasi menjadi 2 atau 4 bagian. Bagian embrio ini dapat ditumbuhkan dalam inkubator hingga tumbuh menjadi embrio yang normal dan memiliki genetik yang sama. Setelah mencapai fase blastosis, embrio tersebut ditransfer kembali ke dalam rahim ibu sampai umur 9 bulan. Untuk metode kedua, yakni dilakukan dengan mula-mula nukleus atau inti sel telur yang mengandung DNA diambil dari sel telur wanita, sehingga sel telur tersebut dalam keadaan kosong tanpa nukleus. Kemudian sel telur yang kosong tersebut ditanami inti sel somatik dari orang yang akan diklon. Inti sel somatik difusikan atau digabungkan dengan sel telur wanita yang telah dihilangkan intinya dengan cara memberikan kejutan listrik lemah, sehingga sel donor yang ditanam itulah satu-satunya penyedia gen yang ada. Kejutan listrik tersebut selain menghasilkan fusi, juga merangsang inti sel untuk membelah jadi 2, 4, dan seterusnya. Embrio peluburan tersebut ditanam dalam rahim wanita pengganti. Dalam tubuh wanita tersebut, embrio akan terus berkembang dan pada saatnya nanti akan lahir anak baru melalui proses alami yang sepenuhnya merupakan duplikat orang yang mendonorkan sel tersebut. Tahapan-tahapan dalam mengkloning manusia yaitu: yang pertama, sebuah sel diambil dari pria atau wanita donor, kemudian mengambil sel telur ibu yang subur. Yang kedua, nukleus diambil, sel telur dipisahkan dari kode genetiknya, kemudian DNA diambil dari nukleus. Yang ketiga, nukleus sel donor digabung dengan sel telur, kemudian sel telur diberi kode genetik donor. Yang keempat, sel dikembangkan di laboratorium sampai menjadi embrio. Yang kelima, embrio ditanam di uterus ibu atau ibu pengganti.
Dan yang terakhir, yang keenam, janin menjadi salinan genetik yang persis dari sel donornya. Yang ketiga, kita akan membahas tentang manfaat cloning manusia, terdiri dari 5. Yang pertama, cloning manusia memungkinkan banyak pasangan tidak subur untuk mendapatkan anak. Yang kedua, organ manusia dapat dikloning secara selektif untuk dimanfaatkan sebagai organ pengganti bagi pemilik sel organ itu sendiri, sehingga dapat meminimalisir resiko penolakan. Yang ketiga, sel-sel dapat dikloning dan diregenerasi untuk menggantikan jaringan tubuh yang rusak. Yang keempat, teknologi cloning memungkinkan para ilmuwan medis untuk menghidupkan dan mematikan sel. Contohnya, teknologi ini dapat digunakan untuk mengatasi kanker. Yang kelima, teknologi cloning memungkinkan dilakukan pengujian dan penyembuhan penyakit-penyakit keturunan. Yang keempat, mengenai etika cloning pada manusia. Dari sudut pertimbangan moral, bahwa berbagai macam riset atau penelitian selalu dikaitkan dengan Tuhan. Karena riset dengan tujuan apapun tanpa dikaitkan dengan Tuhan, tentu akan menimbulkan resiko. Nah, bagi para pengikut teologis, cloning manusia tidak bermasalah ketika ada batasan tertentu, karena cloning adalah kemajuan teknologi genetika. Dilihat dari segi keilmuan dan wilayah kodrati Tuhan, karena sebuah penelitian ataupun keberhasilan dalam cloning manusia tidak akan berhasil tanpa ada restu dari Tuhan. Sedangkan untuk implikasi negatif dari cloning ini, yang pertama, proses penciptaan manusia merupakan hak prerogatif Allah semata. Dengan mengkloning manusia berarti telah memasuki dan mengintervensi ranah kekuasaan Allah. Yang kedua, para ilmuwan tersebut tidak mempercayai bahwa Allah adalah pencipta yang paling sempurna. Yang ketiga, Tuhan telah menciptakan manusia dengan keragaman. Cloning manusia bertentangan dengan sunnatullah. Untuk pembahasan terakhir mengenai cloning gen manusia, yaitu mengenai jenis kelamin anak hasil cloning. Tadi kan kita sudah membahas bagaimana metode dalam cloning gen manusia. Jadi untuk jenis kelamin anak hasil cloning itu apabila pemilik inti sel itu perempuan, maka anak yang lahir sama dengan perempuan tersebut. Begitu juga pemilik inti sel itu laki-laki, maka anak yang lahir sama dengan laki-laki tersebut. Dalam cloning tidak ada pertarungan antara kromosom seks atau satu dari pasangan kromosom yang mengandung gen-gen yang menentukan jenis kelamin. Karena nukleus dalam sel diambil sehingga gen yang terdapat dalam inti sel merupakan satu-satunya penyedia gen. Untuk materi kedua yakni mengenai electrophoresis gel. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian electrophoresis gel. Electrophoresis gel adalah merupakan metode standar untuk menganalisis, mengidentifikasi dan memurnikan fragmen DNA atau RNA yang berbeda ukuran, muatan, atau konfirmasi. Ketika ditempatkan pada daerah bermuatan listrik, molekul yang bermuatan akan bermigrasi menuju kutub positif atau negatif bergantung pada muatannya. Nah, seperti asam nukleat DNA dan RNA itu mempunyai muatan negatif yang konstan sehubungan dengan rantai fosfat. Jadi DNA dan RNA itu bermuatan negatif karena adanya ikatan fosfat. Jadi asam nukleat ini yang bersifat negatif tentunya akan bermigrasi menuju anoda atau kutub positif. Nah, media penunjang yang biasa dipakai adalah gel agaros, gel pati, gel poliakrilamida, dan kertas selulose poliasetat. Yang kedua, mengenai kegunaan metode electrophoresis. Jadi, pola protein tertentu dari satu spesies hewan tentu berbeda. Jadi, secara electrophoresis akan memperlihatkan pola protein yang berbeda pula pada hewan lainnya. Faktor tersebutlah yang menyebabkan pola protein dapat digunakan untuk membedakan spesies hewan. Perbedaan pola protein inilah yang seringkali digunakan sebab untuk membedakan populasi secara tepat.
Kadangkala tidak dapat dilakukan apabila hanya menggunakan pengamatan melalui morfologi saja. Ketiga, mengenai cara kerja electrophoresis gel. Untuk cara kerja itu terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu ekstraksi enzim. Setelah sampel dibersihkan, kemudian ditempatkan di dalam mortar dan diberi larutan pengekstrak sebanyak lebih 200 mikrometer. Itu tergantung dari banyak sedikitnya sampel atau besar kecilnya sampel. Kemudian sampel itu digerus sampai halus pada kondisi dingin sekitar 400 derajat Celcius. Kemudian hasil gerusan tadi dimasukkan ke dalam tabung Evendrop dan kemudian dilakukan sentrifuge atau pemisahan objek partikel, dan supernatan atau hasil sentrifuge itu didapat dan dipisahkan dari endapan yang selanjutnya dimasukkan lagi ke dalam tabung Evendrop dan disimpan dalam lemari pendingin dengan suhu sekitar kurang dari 70 derajat Celcius. Tahapan yang kedua yaitu pembuatan gel pati. Pembuatan gel pati biasanya bermacam-macam, ada yang berasal dari pati kentang dan lain sebagainya. Tahap yang ketiga yaitu penempatan sampel. Jadi gel yang sudah didinginkan itu dilepaskan dari cetakan gel dengan cara mengiris keliling tepi gel dengan menggunakan pisau. Kemudian untuk ekstrak enzim yang akan diuji itu dikeluarkan dari freezer dan dibiarkan sebentar hingga mencair. Pengambilan ekstrak enzim dilakukan dengan cara mencelupkan kertas saring berukuran 6x15 mm ke ekstrak enzim. Kemudian tahap keempat yaitu proses electrophoresis. Gel yang telah siap kemudian diletakkan secara horizontal di atas kotak electrophoresis yang telah berisi larutan penyangga elektroda. Kemudian proses electrophoresis ini dijalankan dengan memberi daya listrik pada gel. Pemberian daya listrik disesuaikan dengan sampel yang akan digunakan. Dan untuk tahap kelima adalah visualisasi sistem enzim. Visualisasi sistem dilakukan dengan pewarna biokimia dengan komposisi yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian untuk tahap yang terakhir yaitu metode analisis. Dalam hal ini, cara menganalisa hasil pita dari electrophoresis tersebut sangat tergantung dari topik apa yang akan diteliti. Kemudian metode analisis dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya metode analisis ekspresi alel atau metode analisis penetik dan lain sebagainya. Dan untuk pembahasan kita yang terakhir yakni mengenai polymerase chain reaction. Untuk pembahasan pertama yaitu prinsip umum PCR. PCR merupakan suatu metode in vitro untuk mengamplifikasi DNA. Mengamplifikasi itu bisa diartikan sebagai memperluas atau memperpanjang DNA secara enzimatik tanpa menggunakan organisme. Nah, PCR juga dapat dianggap sebagai versi sederhana dari proses replikasi DNA yang terjadi pada saat pembelahan sel. Kemudian untuk teknik PCR itu terdiri dari 3 tahapan, yaitu ada denaturasi, ada annealing, dan perpanjangan atau extension. Tahapan yang pertama yaitu denaturasi atau pemisahan DNA template. Denaturasi DNA template adalah proses terputusnya ikatan hidrogen antar basa yang terdapat dalam pasangan untai DNA template. Untai ganda DNA template dipisahkan dengan denaturasi termal sekitar suhu 95 derajat Celcius. Proses ini menyebabkan DNA yang semula untai ganda kini terpecah menjadi untai tunggal. Nah, untuk tahap kedua yaitu penempelan atau annealing. Tahap ini merupakan tahap lanjutan dari terputusnya ikatan ganda DNA template menjadi untai tunggal. Masing-masing untai tunggal DNA template tadi akan mengalami proses pendinginan hingga mencapai suhu tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk memberi jeda bagi penempelan primer. Setiap untai tunggal DNA template akan ditempeli pasangan primer. Di alam, primer dibuat oleh enzim yang disebut dengan primase. Nah, temperatur pada tahap annealing sangatlah kritis. Jika temperatur terlalu tinggi,
pelekatan primer oligonukleotida akan buruk. Sedangkan jika temperatur terlalu rendah, pelekatan primer yang tidak spesifik mungkin terjadi sehingga muncul amplifikasi sekuens yang tidak diinginkan. Tahap ketiga PCR yaitu pemanjangan atau extension primer. DNA polimerase digunakan untuk proses memperpanjang primer dengan adanya bantuan dari DNTPS atau deoksiribosa nukleotida fosfat yang terdiri dari basa nitrogen, deoksiribosa adenin trifosfat, deoksiribosa sitosin trifosfat, deoksiribosa guanin trifosfat, dan deoksiribosa timin trifosfat, dan buffer yang sesuai. DNA polimerase yang paling sering digunakan dalam PCR berasal dari bakteri Thermus aquaticus yang hidup di sumber air panas Yellowstone National Park. Jadi bakteri ini dapat hidup pada suhu mendekati titik didih dan bekerja optimal pada suhu 72 derajat Celcius. Nah, primer yang telah menempel pada untai tunggal DNA template akan mengalami perpanjangan pada sisi 3 aksen dengan penambahan DNTP yang komplemen dengan template DNA polimerase. Proses pemanjangan atau extension primer ini juga dikenal dengan istilah polimerase primer. Kemudian pembahasan kita yang kedua yaitu mengenai pelaksanaan PCR. Jadi terdapat 5 komponen dasar yang penting dalam proses PCR. Yang pertama yaitu ada enzim DNA polimerase yang termostabil. Jadi enzim polimerase DNA itu berfungsi sebagai katalis untuk reaksi polimerisasi DNA atau mengkatalis sintesis DNA yang bergantung pada template. Hingga saat ini enzim Taq polimerase masih menjadi pilihan untuk PCR untuk mengkatalis DNA pada PCR ini. Kemudian enzim polimerase DNA yang digunakan untuk proses PCR ini diisolasi dari bakteri termofilik atau hipertermofilik. Oleh karena itu, enzim ini bersifat termostabil sampai temperatur 95 derajat Celcius. Komponen dasar yang kedua yaitu sepasang primer oligonukleotida. Keberhasilan suatu proses PCR sangat bergantung dari primer yang digunakan. Di dalam proses PCR, primer berfungsi sebagai pembatas fragmen DNA target yang akan diamplifikasi atau diperpanjang dan sekaligus menyediakan gugus hidroksil OH pada ujung 3 aksen yang diperlukan untuk proses eksistensi DNA. Dan untuk komponen dasar yang ketiga yaitu deoksinukleosida trifosfat yang merupakan beberapa campuran. Yang pertama ada DATP atau deoksiadenosin trifosfat, yang kedua DTTP atau deoksitimidin trifosfat, yang ketiga ada DCTP yaitu deoksisitidin trifosfat, dan yang keempat ada DGTP atau deoksiguanosin trifosfat. Nah, dalam PCR, DNTPS ini bertindak sebagai building block DNA yang diperlukan dalam proses eksistensi DNA. DNTPS ini akan menempel pada gugus OH pada ujung 3 aksen dari primer membentuk untaian baru komplementer dengan untaian DNA template. Kemudian untuk komponen dasar yang keempat yaitu ada DNA cetakan atau DNA template, yaitu fragmen DNA yang mendukung sekuens target yang akan diperpanjang. Fungsi DNA template di dalam proses PCR adalah sebagai cetakan untuk pembentukan molekul DNA baru yang sama. Untuk komponen dasar yang terakhir yaitu ada buffer PCR dan MgCl2. Jadi reaksi PCR hanya akan berlangsung pada kondisi pH tertentu. Oleh karena itu, untuk melakukan proses PCR diperlukan buffer PCR. Fungsi buffer di sini adalah untuk menjamin pH medium. Selain buffer PCR diperlukan juga adanya ion Mg2+. Ion tersebut berasal dari MgCl2. MgCl2
bertindak sebagai kofaktor yang berfungsi menstimulasi aktivitas DNA polimerase. Untuk pembahasan kita terakhir mengenai PCR yaitu ada optimasi PCR. Jadi sebelum dilakukan PCR dengan sampel penelitian, perlu dilakukan optimasi agar didapatkan komposisi dan kondisi PCR yang sesuai sehingga mendapatkan hasil PCR yang optimal. Jadi ada beberapa parameter yang dapat dioptimasi dalam melakukan PCR. Yang pertama ada konsentrasi enzim. Jadi konsentrasi enzim tak polimerase tadi yang berfungsi sebagai pengkatalis proses polimerisasi DNA itu disarankan berkisar antara 1 hingga 2,5 unit per 100 ml. Jadi jika konsentrasi enzim terlalu tinggi mungkin terbentuk background non-spesifik. Sedangkan jika terlalu rendah, produk yang dihasilkan akan sangat sedikit. Kemudian yang kedua ada deoksinukleotida trifosfat. Jadi larutan deoksinukleotida trifosfat ini harus dinetralkan terlebih dahulu hingga pH-nya 7,0 dan konsentrasinya harus ditentukan secara spektrofotometri. Kemudian yang ketiga ada konsentrasi magnesium. Konsentrasi ion magnesium sangat penting untuk dioptimasi. Konsentrasi magnesium dapat berpengaruh pada pelekatan primer, spesifik produk dan aktivitas enzim serta ketelitiannya. Yaitu komponen reaksi lain. Jadi buffer PCR yang direkomendasikan adalah HCl 10-50 massa molar dan pH-nya berkisar antara 8,3 dan 8,8. Sedangkan kalau KCl hingga konsentrasi 50 massa molar itu dapat dimasukkan ke dalam reaksi untuk memfasilitasi perlekatan primer. Yang kelima adalah pelekatan primer. Suhu dan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pelekatan primer bergantung pada komposisi dasar, panjang dan konsentrasi primer. Suhu pelekatan pada kisaran 55 sampai 72 Celcius. Biasanya menunjukkan hasil yang terbaik. Kenaikan suhu pelekatan akan mempertinggi spesifitas tempat penempelan primer sehingga mengurangi kesalahan perpanjangan. Dan yang keenam ada perpanjangan primer. Waktu perpanjangan bergantung pada panjang dan konsentrasi sekuens, target, dan temperatur. Perpanjangan primer pada umumnya dilakukan pada suhu 72 derajat Celcius. Yang ketujuh yaitu suhu dan waktu denaturasi. Penyebab paling umum kegagalan PCR adalah denaturasi yang tidak lengkap dari cetakan target dan atau produk PCR. Jadi kondisi denaturasi yang khas adalah bersuhu 95 derajat Celcius selama 30 detik atau 97 derajat Celcius selama 15 detik. Proses denaturasi yang tidak lengkap atau tidak sempurna akan menyebabkan untaian DNA kembali melekat sehingga mengurangi produk. Sebaliknya, tahap denaturasi yang terlalu panjang akan menyebabkan penghilangan aktivitas enzim. Yang kedelapan adalah jumlah siklus. Jumlah siklus optimum bergantung terutama pada konsentrasi awal target DNA ketika parameter-parameter lain sudah dioptimasi. Kesalahan umum yang sering dilakukan adalah terlalu banyak jumlah siklus. Jumlah siklus berlebih dapat meningkatkan jumlah dan kompleksitas dari produk background non-spesifik. Sedangkan jumlah siklus yang terlalu sedikit memberikan produk yang sedikit juga. Nah, yang terakhir yaitu ada primer. Konsentrasi optimal primer biasanya berkisar antara 0,1 hingga 0,5 ml. Konsentrasi primer yang lebih tinggi mungkin menyebabkan mispriming dan akumulasi produk yang tidak spesifik serta meningkatkan kemungkinan terbentuknya dimer. Nah, gimana presentasi tadi? Cukup menambah wawasan kita, bukan? Bagi teman-teman yang merasa belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya akhiri presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.